Kombinasi line up terbaik Timnas U23. Dilepas SC Heerenveen, Tom Haye debut ke Serie A. Timnas datangkan tandem Ragnar Oratmangun di bulan Juni. Jesus Casas akui tak tenang hadapi Timnas di GBK. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong bakal memiliki komposisi starting 11 yang mengerikan apabila bisa memanggil seluruh amunisi terbaiknya pada Piala Asia U23 2024. Komposisi starting 11 yang diisi materi pemain terbaik ini bisa membantu Timnas Indonesia U23 menghadapi persaingan yang ketat saat melawan para kompetitornya di grup A Piala Asia U23 2024. Kerangka utamanya mengacu pada pemain-pemain andalan yang diturunkan Sintayong saat menghadapi fase kualifikasi. Komposisi ini bakal semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang telah resmi menjadi WNI. Dengan skema 4-3-3, skuad Garuda Muda bakal memiliki wajah yang mewah. Sektor kiper tampaknya masih akan diberikan kepada Hernando Ari. Ia bakal dikawal duet Rizky Ridho Elkan Bagot di jantung pertahanan. Lalu Rio Fahmi beroperasi di bek kanan dan Pratama Arhan di kiri. Sementara itu, lini tengah bakal diisi oleh 3 nama. Kombinasi Ivar Jenner dan Justin Hubner sebagai double pivot bakal menopang kehadiran Marcelino Ferdinand yang berperan di depannya. Komposisi trio pemain depan yang mematikan bisa mengandalkan Rafael Struijk dan Bintang Sulaiman di koridor sayap. Keduanya terhitung memiliki fleksibilitas untuk saling bertukar posisi. Struijk dan Witan mengemban bertugas untuk menyokong sekaligus menyediakan servis matang kepada Ramadan Sananta yang diprediksi mengisi posisi nomor 9 alias penyerang tengah. Felizar Popov meremehkan kualitas pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Pelatih asal Bulgaria ini mengatakan Jay Izzet dan kawan-kawan tidak lebih baik dari Vietnam. Para pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia mungkin memiliki pengaruh di masa depan. Namun untuk saat ini mereka tidak lebih unggul dari pemain Vietnam, kata Felizar Popov. Prediksi Felizar Popov pun jauh dari kata benar. Pemain-pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia menggila dalam 2 laga kontra Vietnam. Jesus mencolok ketika Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret lalu. Setelah itu pada Selasa 26 Maret, Tom Haye dan kawan-kawan menggila ketika Timnas Indonesia menang 3-0 di markas Vietnam. Setelah kalah 0-3 dari Timnas Indonesia, Philippe Trouchi pun memutuskan mundur dari kursi pelatih Timnas Vietnam. Jabatan yang lowong itu tengah diperebutkan oleh banyak pelatih. Menurut laporan Detail 24/7, sejumlah pelatih seperti Kim Sang-sik, Kim Do-hun hingga Robert Donaldoni tertarik untuk menangani Timnas Vietnam. Terbaru, VFF dikabarkan justru sedang mendekati Felizar Popov yang berstatus pelatih klub Liga Vietnam Thanh Hoa FC. Rumor mengenai pemain naturalisasi terus bermunculan seiring langkah PSSI membuka kesempatan pemain keturunan membela Timnas Indonesia. Sementara dalam kunjungan ke Belanda beberapa waktu lalu, Sintayong sudah bertemu dengan 2 pemain yakni Kelvin Verdonk dan Jens Reven. Bahkan dalam sebuah wawancara di YouTube Yusa Nugraha, Verdonk mengaku tengah menjalani proses naturalisasi. Satu nama lagi yang diprediksi muncul adalah Ole Romani, striker ulung milik FC Utrecht ini bakal menjadi tandem yang sempurna untuk Ragnar dan Sananta di lini depan Timnas. Ole Romani juga sudah mengonfirmasi jika dirinya telah dihubungi PSSI dan berbicara dengan Erick Thohir lewat panggilan video. Jika tidak ada hambatan, diprediksi Romani bakal menyusul Kelvin Verdonk di bulan Juni mendatang. CEO sekaligus pendiri Erspo Muhammad Sadat akan bicara mengenai polemik jersey Timnas Indonesia. Pria kelahiran Aceh itu memberikan kabar baik untuk pecinta skuad Garuda. Sadat memastikan Erspo akan membuat desain baru untuk jersey Timnas Indonesia. Pihaknya bakal melaunching seragam anyar skuad Garuda pada pertengahan tahun ini. Sadat baru saja melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia Marshall Masita dan Pendidik Sepak Bola Justinus Laksana yang kencang mengkritik jersey Timnas Indonesia. Rencananya pembuatan ulang jersey ini akan mencakup desain, kualitas, dan logo serta akan mengikutsertakan pendapat netizen untuk perombakan di segala aspeknya.
Seperti diketahui, performa Timnas Indonesia memang tengah on fire di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perkembangan Timnas Indonesia dengan sederet pemain naturalisasinya asal Eropa agaknya mulai membuat kasus ketar-ketir. Dua kemenangan itu tidak lepas dari adanya tambahan pemain naturalisasi yang melakoni debut. Mereka adalah Jay Ises dan Nathan Choaon, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Jay Ises dan Ragnar Oratmangun yang sama-sama menyumbang 1 gol saat laga tersebut. Kemudian Tom Haye dan Nathan Choaon masing-masing mempersembahkan 1 assist. Meski begitu, dalam dua laga tersebut, Indonesia tidak sekalipun bermain full tim dengan semua pemain naturalisasinya. Pemain-pemain seperti Jordi Amat dan Sain Patinama tidak ikut bergabung ke skuad. Pelatih asal Spanyol itu risau jika skuad asuhan Sintayong menghadapi Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan full tim beserta pemain naturalisasi. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Casas. Saat ini Tom Haye tengah memperkuat SC Heerenveen. Namun kontraknya akan segera berakhir pada musim panas mendatang. Hingga kini kontrak Tom Haye di SC Heerenveen belum ada tanda-tanda akan diperpanjang. Tom Haye pun dikabarkan akan bergabung dengan FC Como. Diketahui klub kasta kedua Liga Italia itu merupakan klub dari penguasa Indonesia. FC Como yang saat ini bertengger di posisi kedua Serie B berpeluang lolos ke Serie A. Como FC harus bersaing ketat dengan klub back timnas lainnya yakni Jay Ises yang memperkuat Venezia yang berada di posisi ketiga. Spekulasi itu pun diperkuat dengan pemberitaan media Belanda Voetbalzone.nl yang sempat membuat artikel soal pemain bintang dari Liga Belanda. Untuk sementara, Tom Haye tampaknya akan meninggalkan SC Heerenveen pada musim dingin lalu. Como Italia mengajukan tawaran sebesar 700.000 euro kepada kubu Frisia. Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar buruk dari Badan Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA. Badan sepak bola tertinggi dunia itu merilis setiap sanksi yang didapatkan oleh klub seluruh dunia secara publik. Dalam laman tersebut, FIFA menyebut 4 tim Liga Indonesia yang mendapat sanksi berat musim ini. Keempat tim tersebut adalah Persija Jakarta, Persiraja Banda Aceh, Persikap Kabupaten Bandung, dan Sada Sumut FC. Keempat tim tersebut dilarang mendaftarkan pemain baru dalam 3 jendela registrasi pemain. Mereka juga dilarang untuk melakukan aktivitas transfer pemain. Belum diketahui alasan FIFA memberi sanksi untuk keempat tim tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari keempat klub atas sanksi tersebut. Tentu hal ini bakal merugikan keempat tim tersebut ke depannya. Pasalnya mereka tidak bisa mengaruhi kompetisi secara maksimal dalam 2 musim ke depan.